Rezeki Allah yang ngatur, ikhtiar Anda yang lakukan. Pantaskah saya jadi wakil rakyat? Untuk menilai apakah Anda pantas menjadi wakil rakyat, Anda perlu memiliki beberapa karakteristik dan kualifikasi berikut. 1. Kemampuan berkomunikasi. Sebagai wakil rakyat, Anda harus dapat berkomunikasi dengan baik, mendengarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang akan Anda wakili, serta menyampaikan aspirasi tersebut secara efektif di forum yang tepat. 2. Integritas dan kejujuran. Anda sebaiknya memiliki reputasi sebagai individu yang jujur, transparan, dan memiliki integritas tinggi, sehingga masyarakat bisa percaya bahwa Anda akan menjalankan tugas dan tanggung jawab Anda secara benar. 3. Empati dan pengertian. Anda harus mampu memahami dan merasakan apa yang dialami masyarakat, sehingga Anda bisa menangani berbagai masalah yang mereka hadapi dengan bijaksana. 4. Pengetahuan tentang isu-isu penting. Untuk menjadi wakil rakyat yang efektif, Anda harus mengetahui isu-isu penting yang dihadapi oleh masyarakat dan menemukan solusi yang tepat untuk mengatasinya. 5. Komitmen terhadap pelayanan publik. Anda sebaiknya memiliki latar belakang yang menunjukkan komitmen dalam melayani masyarakat, baik melalui keterlibatan dalam organisasi sosial, kegiatan sukarela, atau pendidikan yang relevan. 6. Kepemimpinan. Anda harus mampu mengayomi, menginspirasi, dan memotivasi masyarakat untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. 7. Kemampuan untuk bekerja sama. Sebagai wakil rakyat, Anda akan bekerja dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Anda harus mampu menjalin kerjasama yang baik dengan semua pihak yang terlibat. Jika Anda memiliki karakteristik dan kualifikasi tersebut, maka Anda berpeluang menjadi wakil rakyat yang baik. Namun, penting untuk diingat bahwa menjadi wakil rakyat juga melibatkan pembelajaran yang terus-menerus untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Anda semangat untuk melayani masyarakat secara tulus dan ketekunan dalam menjalankan tugas adalah hal yang paling penting dalam mengevaluasi kelayakan Anda sebagai wakil rakyat. Ya, karena kita sudah men-set up undang-undang yang lebih baik, maka kita berharap agar undang-undang ini menjadi modal bagi anggota yang baru untuk meningkatkan kualitas DPR yang akan datang. Caranya sebenarnya ya dua. Kami di periode ini meletakkan landasan bagi penyiapan dan penguatan sistem pendukung. Ya, anggota baru sebagaimana kesadaran yang sering saya ungkapkan dari waktu ke waktu, sebaiknya disadari bahwa DPR itu adalah lembaga politik. Dia bukan PNS, dia bukan birokrat, dia adalah elected official, dipilih oleh rakyat. Jadi basis kerja dan kinerjanya itu adalah apa maunya rakyat, sehingga dia dinamis gitu. Nah, itulah caranya nanti membangun keseimbangan antara eksekutif dengan legislatif dengan judikatif. Karena ini adalah kamar-kamar dan cabang-cabang kekuasaan yang independen. Nah, kita harus berusaha agar DPR-nya lebih independen ke depan, dan dengan itu kemudian kemampuannya untuk melakukan pengawasan kepada pemerintah juga akan makin tinggi. Secara umum nanti kinerja negara kita juga akan makin baik. Saya kira itu harapan saya. Berikut adalah tips dan saran bagi pemirsa tentang cara mengembangkan kualifikasi dan karakteristik yang diperlukan, serta langkah-langkah yang harus diambil untuk mengikuti jalur politik sebagai wakil rakyat. 1. Membangun citra yang baik. Sebagai orang yang ingin menjadi wakil rakyat, citra yang baik sangatlah penting. Untuk menjaga citra tersebut, Anda harus selalu tampil sesuai dengan kepribadian dan prinsip-prinsip yang Anda pegang. Selalu jaga etika dan tutur kata Anda, serta selalu berikan informasi yang benar dan jujur kepada masyarakat. Jangan sampai ketidakjujuran Anda terungkap, karena hal ini dapat merusak citra Anda dan mengurangi kepercayaan masyarakat. 2. Mengembangkan kualifikasi dan karakteristik yang diperlukan. Pendidikan. Selalu tingkatkan pengetahuan Anda mengenai politik dan pemikiran, baik melalui pendidikan formal maupun penelitian pribadi. Hal ini akan membantu Anda dalam menyampaikan gagasan dan rencana yang baik saat berbicara dengan masyarakat. Kepemimpinan. Kemampuan kepemimpinan yang baik juga sangat penting dalam mengikuti jalur politik. Anda harus menjadi pemimpin yang tegas, bijaksana, dan mampu mengayomi masyarakat
tampil sebagai sosok yang mudah didekati dan bertanggung jawab juga sangat penting. Komunikasi, kemampuan komunikasi yang baik sangat penting dalam menarik dukungan dari masyarakat. Anda harus mampu berbicara dengan jelas, lugas, dan meyakinkan, selalu jalin hubungan yang baik dengan masyarakat, terutama dengan para tokoh dan organisasi masyarakat yang berpengaruh. 3. Membangun jaringan yang kuat. Membangun jaringan dengan berbagai pihak sangat penting untuk mencari dukungan. Anda tidak hanya perlu menjalin hubungan dengan masyarakat, tetapi juga dengan organisasi politik, LSM, dan tokoh masyarakat yang berpengaruh. Jangan ragu untuk terjun langsung dalam kegiatan sosial dan komunitas, karena hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap Anda. 4. Memilih partai politik yang tepat. Anda bisa memilih partai politik yang paling sesuai dengan visi, misi, dan prinsip yang Anda anut. Bergabung dengan partai politik akan membantu Anda dalam mengembangkan jaringan politik dan mendapat dukungan partai dalam pemilihan umum. 5. Mempersiapkan diri untuk pemilihan umum. Sebelum pemilihan umum, Anda perlu mempersiapkan diri dengan matang, mulai dari mencari tahu persyaratan yang harus dipenuhi, menyiapkan dokumen yang diperlukan, hingga merencanakan strategi kampanye yang efektif. Selalu percaya diri dan optimis dalam menghadapi tantangan dalam pemilihan umum. 6. Terus berkomunikasi dengan masyarakat. Setelah Anda resmi menjadi calon wakil rakyat, komunikasi dengan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Terus berinteraksi dengan masyarakat melalui berbagai saluran seperti media sosial, pertemuan langsung, atau kegiatan sosial. Berkomunikasi dan mendengarkan kebutuhan masyarakat dapat membantu Anda dalam menyusun visi, misi, dan program kerja yang sesuai dengan harapan masyarakat. 7. Menyusun program kerja yang realistis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Program kerja yang baik adalah program yang realistis dan dapat diimplementasikan. Program tersebut harus memperhatikan kebutuhan masyarakat dan berfokus pada isu-isu yang relevan. Selama proses penyusunan program kerja, Anda harus melibatkan masyarakat dan menghargai masukan dan saran yang mereka berikan. Program kerja yang baik akan meningkatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap Anda sebagai calon wakil rakyat. 8. Menggunakan strategi kampanye yang efektif. Strategi kampanye efektif dapat meningkatkan peluang dalam meraih dukungan masyarakat. Anda harus menggunakan berbagai saluran komunikasi dan metode promosi yang sesuai dengan karakteristik masyarakat dan situasi politik lokal. Beberapa tips dalam menyusun strategi kampanye yang efektif meliputi membuat materi kampanye yang menarik, mengoptimalkan media sosial, mengorganisir pertemuan dan diskusi, berkolaborasi dengan organisasi masyarakat, dan menyediakan program yang bermanfaat bagi masyarakat. 9. Menjaga integritas dan prinsip selama proses pemilihan. Salah satu kunci penting menjaga lintas politik Anda secara profesional adalah dengan menjaga integritas dan prinsip Anda selama proses pemilihan. Jangan tergoda untuk menggunakan taktik-taktik curang atau tidak etis untuk meraih dukungan. Tunjukkan kepada masyarakat bahwa Anda adalah sosok yang jujur dan mampu melawan praktik politik uang. Dalam jangka panjang, integritas dan prinsip Anda akan melindungi reputasi dan citra Anda sebagai wakil rakyat yang tulus dan jujur. 10. Menghadapi hasil pemilihan dengan bijak. Menerima hasil pemilihan dengan bijaksana, baik ketika menang maupun kalah, adalah tanggung jawab seorang calon wakil rakyat. Jika Anda terpilih, jangan lupa untuk terus mengemban amanah dan janji yang telah Anda sampaikan kepada masyarakat. Sebaliknya, jika Anda belum berhasil meraih kemenangan, jangan berkecil hati dan terus berusaha memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui jalur politik dan sosial yang lainnya. Menjadi seorang wakil rakyat memerlukan kerja keras, tekad, dan dukungan dari masyarakat. Semoga panduan ini dapat membantu Anda dalam mencapai tujuan Anda sebagai calon wakil rakyat yang berdedikasi dan menciptakan perubahan yang positif bagi masyarakat dan bangsa. Pada saat yang sulit dan penuh ketidakpastian ini, kita, sebagai warga negara yang aktif dan peduli, harus semakin menyadari pentingnya partisipasi dalam proses politik negara kita. Demokrasi adalah sistem yang didasarkan pada hak dan persetujuan yang diberikan oleh masyarakat, dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Oleh karena itu, kita semua memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam membangun masa depan bangsa yang lebih baik dan inklusif. Partisipasi politik tidak hanya terbatas pada memberikan suara atau pemilu,
tetapi juga mengajak pemirsa untuk terlibat dalam proses politik, baik itu dengan mengikuti berita terkini, bergabung dengan organisasi sosial atau politik, atau bahkan mencalonkan diri sebagai wakil rakyat di masa depan.